Dian Arya? Ini tidak ada yang kelihatan, hanya Lailina Bilada yang kelihatan di sini. Buki, kamu di mana, Buk? Iya dok. Ya, ya gitu ditampakkan biar kita bisa. Sudah dok. Ya, masih banyak yang hanya ya ini Rijal ini. Dian Arya mana? Dian Arya. Iya dok. Ya, oh, itu Malik kelihatan ya. Dwirah Matul mana Dwirah Matul? Dian Arya mana Dian Arya? Halo. Ya. Dihayu. Ya, mestinya kita kan bisa bertatap muka ya supaya jangan sampai nanti misalnya saya ngomong ternyata saya hanya menghadapi apa menghadapi handphone yang kosong atau laptop yang kosong di rumah kan tidak nyaman. Ya, oke. Ya, intinya kalian mahasiswa, jadi saya anggap dewasa. Kalian semua calon dokter, jadi mulai semenjak mahasiswa kalian tanamkan sikap-sikap profesionalitas ya. Jadi bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, berdedikasi ya. Jadi yang penting itu saya kira salah satunya adalah menghormati sejawat ya atau menghormati guru. Itu saya kira menjadi bagian yang penting. Bukan saya mau dihormati enggak, tapi penanaman jiwa ini sangat perlu untuk para calon dokter. Oke, saya tidak panjang-panjang, saya mulai saja. Jadi kita nanti akan bicara mengenai malaria dan mungkin leptospira ya. Malaria dengan leptospira kita akan ya. Ya, ya. Oke, apakah sudah bisa bisa dilihat lah ya. Mudah-mudahan sudah bisa. Coba ya. Ya, apakah suara saya bisa jelas ini? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Halo? Iya, sudahlah ya. Kalau sudah, oke, kita bicara malaria. Sebenarnya kita punya sasaran pokok ini adalah malaria cerebral ya, atau nanti kita akan bicara mengenai malaria cerebral. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita mesti bicara dulu mengenai malaria secara umum. Ya, jadi nanti saya diberitahu kalau kira-kira sudah berlangsung 1 jam ya, 1 jam 50 menit ya, jadi artinya 1 jam kita kan 100 menit ini ya kalau tidak salah. Jadi kalau 1 jam nanti 1 jam berikutnya kita bicara
toksoplasma. Jadi malaria. Ya, malaria ini adalah salah satu penyakit infeksi, ya, disebabkan oleh parasit yang kita kenal sebagai suatu plasmodium, ya. Dia hidup dan berkembang biak di dalam sel darah manusia. Ya, ada beberapa spesies dari plasmodium pada manusia. Ya, yang paling sering dan sampai sekarang masih menjadi masalah ini adalah Plasmodium falciparum. Di samping itu, untuk di Indonesia, di samping Plasmodium falciparum ini ada vivax, ada oval, dan ada malaria. Mungkin sedikit mengenai gambaran bagaimana malaria ini menular, ya. Jadi intinya adalah dia disebabkan oleh suatu plasmodium, ya, yang plasmodium ini ditularkan oleh nyamuk jenis Anopheles, ya. Ketika nyamuk ini menggigit manusia, nanti jadilah dia menjadi tertular, ya. Jadi dia menular melalui gigitan nyamuk, atau mungkin bisa juga melalui ibu hamil, ya, sehingga bayi yang dikandung itu tertular karena ada penularan lewat darah, ya. Atau mungkin pada pasien-pasien yang mendapatkan transfusi darah, atau mungkin masih juga bisa terjadi melalui alat-alat kedokteran yang tidak steril atau tidak bersih, atau kadang-kadang ada yang mengatakan itu bisa terjadi di laboratorium, ya, misalnya karena ya tertusuk jarumnya, atau kesalahan karena suatu tindakan yang tidak diinginkan. Atau mungkin yang sekarang semakin maju adalah tertular melalui transplantasi organ. Sebelum kita berbicara jauh, ya, untuk gambaran saja, mungkin kita yang hidup di Semarang itu jarang mendapati pasien-pasien malaria, karena di Indonesia malaria ini sebenarnya sudah sangat jarang di Jawa. Malaria ini sering atau banyak ditemui di misalnya Sumatera, Kalimantan, ya, kemudian Indonesia Timur sampai di Papua, ya. Itu banyak, masih sangat banyak. Jadi di sana itu sangat banyak, bahkan di sana dikenal sebagai daerah endemis malaria. Jadi mungkin, saya mengatakan mungkin, itu lebih dari separuh pasien-pasien yang datang ke puskesmas itu menderita malaria di Kalimantan misalnya, atau di Sumatera misalnya. Jadi kalau dari kalian ada yang berasal dari mungkin Jambi atau Sumatera Selatan misalnya, atau Lampung, atau beberapa, ya intinya kebanyakan daerah di Sumatera dan hampir semua daerah di Kalimantan, kemudian di belahan Indonesia bagian timur itu adalah daerah-daerah yang endemis malaria. Jadi sangat banyak. Mengapa kita mesti mengenali peta
pasien malaria karena tidak menutup kemungkinan bahwa di antara kita, ya, saya sama adik-adik mahasiswa semua ini mungkin ada yang pernah hidup tinggal di daerah endemis atau mungkin suatu ketika akan bertugas di sana. Sehingga sangat penting untuk mengenali malaria ini. Ya, yang lebih penting lagi adalah melakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak tertular malaria ketika kita bertugas di suatu daerah endemis. Atau mungkin ketika kita tidak bertugas di daerah endemis, misalnya ketika di Jawa, itu ternyata beberapa daerah di Jawa itu banyak juga akhir-akhir ini ditemui pasien-pasien penderita malaria. Kalau di Jawa Tengah ini yang terkenal itu misalnya di Wonosobo, di Purworejo, ya, dan di Jepara itu sangat banyak ditemukan pasien-pasien malaria. Kenapa demikian? Ya mungkin karena faktor salah satunya adalah pergerakan atau perpindahan dari masyarakat yang bekerja. Jadi banyak orang Jepara atau misalnya orang dari Wonosobo yang bekerja di Kalimantan, ikut bekerja di lahan-lahan sawit misalnya membuka hutan, itu mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Mungkin karena memang angka-angka kita itu atau statistik kita itu kurang sangat bagus. Ya itu tadi ilustrasinya. Ini adalah perjalanan siklus hidup dari Plasmodium. Jadi kita bisa lihat ya ketika nyamuk itu menggigit ya dia itu memasukkan merozoid ini ya, kemudian dia akan berkembang ya di dalam tubuh manusia. Merozoid ini nanti akan pecah ya, ini jalur aseksual ya. Kemudian sesudah pecah ada yang menjadi gametosit ya, nanti gametosit ini dia kalau berkembang ini di dalam tubuh nyamuk ya, ini ada yang menjadi mikro dan makrogamet, ya, kemudian membentuk zigot ya, ini berkembang begitu, kemudian dia bisa menyebarkan lagi ke manusia. Inilah jadi Anopheles ini yang menjadi agen penyebar Plasmodium. Saya kira kalian lebih memahami ketika belajar di parasitologi ya. Saya yakin kalian sudah belajar lebih mendalam. Bahkan saya sudah mulai agak-agak lupa. Ya. Lalu ada yang tidak mendengar suara saya atau cukup jelas? Jelas, dokter. Jelas ya. Ya. Jelas, dokter. Ya. Ya oke lah, begitulah jadi ini adalah rangkaian siklus hidup juga, tadi masih hampir sama ya. Jadi bagaimana Plasmodium itu berkembang baik di dalam tubuh manusia sebagai suatu siklus yang aseksual ya, atau dia berkembang di tubuh nyamuk sendiri mengikuti siklus seksualnya. Intinya ini ya, jadi bagaimana nanti
patogenesis atau bagaimana nanti gambaran sakit yang bisa kita temui pada malaria ini nanti akan kita pelajari kalau kita mencoba memahami perjalanan dari Plasmodium ini. Ya, jadi Plasmodium yang masuk ke dalam tubuh manusia ini akan menyerang sel darah merah, ya. Dan nanti Plasmodium akan masuk ke dalam sel darah merah, di dalam eritrosit, ya. Dia nanti akan mengikuti aliran darah, akan berkembang di dalam sel darah sampai akhirnya sison itu pecah, ya. Akan banyak plasmodium yang baru yang itu akan dikenali oleh tubuh sebagai suatu antigen. Ya, inilah yang kemudian akan memacu mekanisme inflamasi, ya, di mana akan adanya antigen itu tentu akan memacu tubuh untuk membentuk antibodi, ya. Kemudian sebelum itu pun atau yang selain dari itu akan dihadapi oleh limfosit, akan dikenalkan oleh limfosit nanti limfosit itu akan merangsang monosit untuk bergerak sebagai makrofag. Kemudian ya limfosit akan bekerja untuk melawan antigen ini, termasuk semua sistem atau sistem inflamasi, ya, TNF, alfa dan sebagainya. Semua ini nanti akan merangsang kepada salah satunya adalah ke hipotalamus. Ya, ini yang menyebabkan terjadinya demam, ya, dan terjadinya reaksi radang yang lain. Di samping itu, karena yang diserang itu sel darah merah yang rusak itu akan menyebabkan tubuh kita akan menjadi kekurangan darah yang kita kenal sebagai anemia, dan darah yang rusak ini akan mengalir di dalam tubuh, ya. Biasanya ini akan dipilih lagi atau disensor oleh klien, ya, untuk sebagiannya untuk semacam dibersihkan mungkin begitu, ya. Tapi intinya adalah sel-sel yang sudah rusak itu akan dikumpulkan, ya, di sistem RS terutama oleh lien ini. Nanti akibatnya lien itu akan menjadi besar atau yang kita kenal sebagai splenomegali. Jadi nantinya kita akan menemukan gejala-gejala pada malaria itu selain gejala-gejala yang karena memang efek dari adanya Plasmodium sebagai antigen ini, atau adanya gejala-gejala yang ditimbulkan dari kerusakan sel-sel darah merah yang menonjol, yaitu adanya anemi dan splenomegali. Ini adalah pola demam, ya, yang secara teori ini dikenali. Jadi ada beberapa pola demam, misalnya Plasmodium vivax, ya, dia pola demamnya ini kita lihat ini, ya. Jadi kira-kira ini demamnya ini terjadi kira-kira berjarak setiap 48 jam sekali. Ya, jadi ada demam yang berselang 1 hari. Demamnya berselang 1 hari. Ya, jadi di saat-saat merosoid itu keluar dari sel, ya, itu terjadi demam. Demamnya kira-kira ini berselang
1 hari. Di ini 48 ke 48 lagi ya, kira-kira begitu. Kemudian untuk Plasmodium malariae ini bahkan setiap 3 hari sekali atau berselang 2 hari ya, jadi kita lihat kira-kira ini dari 0 ke 78, jadi kira-kira setiap 3 hari. Ini falciparum ya, dia antara 36 sampai 48 jam sekali demam. Tetapi ini adalah pola yang kita kenali atau yang disebut sebagai pola klasik. Nah, di dalam klinis, di dalam kejadian yang sehari-hari, itu kadang-kadang itu pasien bisa saja dia itu terjangkiti atau terinfeksi oleh bukan salah satu jenis saja. Jadi kadang-kadang pasien itu terinfeksi oleh misalnya 2 jenis, misalnya Vivax sama falciparum ya, yang sering karena itu ya, atau misalnya Plasmodium malariae sama falciparum misalnya, itu bisa saja. Jadi ada 2 jenis Plasmodium yang menyerang pada waktu yang bersamaan, sehingga dia akan menjadi rusak pola klasiknya. Jadi mungkin pola demamnya tidak klasik seperti ini. Ya. Ini adalah gambar klinis atau gambaran klinis secara umum ya. Jadi ada yang disebut trias, ya, trias dari malaria. Jadi pasiennya itu awalnya merasa dingin ya, sehingga dia itu menggigil. Ya, kadang-kadang sampai gigi-giginya berbunyi ya. Di samping itu atau sesudah itu pasien akan mengalami demam ya, badannya akan demam, sesudah itu akan berkeringat ya. Tetapi sekali lagi ini adalah teori ya, teori. Jadi kita bisa menanyakan apakah pasien pernah mengalami perasaan demam sampai betul-betul dingin sampai menggigil, atau mungkin mengalami badannya panas atau panas disertai berkeringat itu misalnya ya. Ya ini kalau pasien bisa bercerita dengan bagus, dia biasanya bercerita tentang ini. Tapi pada kenyataannya, pasien-pasien itu umumnya itu di samping demam menggigil, ya, dia bisa mual atau muntah, ya, itu banyak. Kemudian dia betul demam, ya, disertai nyeri kepala, dia tidak doyan makan, ya, mual atau muntah. Seringkali pasien itu mengeluh mulutnya atau perasaannya itu pahit sehingga dia tidak mau makan. Pahit, mual, muntah itu yang sering disebutkan oleh pasien. Ya, jadi itu adalah keluhan-keluhan sehingga akhirnya pasien jadi lemah karena dia tidak makan, dia takut mual, takut muntah, atau tidak enak makan, tidak kepingin makan, atau kadang-kadang membenci makanan ya. Jadi karena begitu lihat makanan dia sudah seperti mau muntah. Jadi keluhan-keluhan begitu nanti kalau kalian suatu ketika sudah ketemu atau sering ketemu dengan pasien-pasien ini, mungkin dengan mengajukan 1-2 pertanyaannya aja dan melihat penampilannya pasien itu sudah akan mengerti, oh ini malaria. Ya, ini adalah gejala-gejala yang tadi yang umum. Ya, jadi pasiennya demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, mual, muntah. Diare ini agak jarang. Iya, saya sendiri dulu agak lama tinggal waktu di puskesmas, saya betul-betul tinggal di daerah endemis malaria. Alhamdulillah saya tidak tertular ya, karena saya minum obat sebelum datang ke puskesmas. Jadi sebelum saya ke Kalimantan saya sudah minum obat untuk profilaksis. Ya, kemudian saya melakukan pencegahan supaya rumah tinggal itu tidak dimasuki nyamuk. Ya, jadi atau
Ya pokoknya begitulah, supaya tidak tergigit, supaya tidak tertular. Jadi segala cara dipakai supaya tidak tertular. Nyeri otot ini banyak, pasien sering mengeluh rasa sakit, ya, rasa sakit di badan. Kadang pasien itu bilangnya bukan hanya nyeri otot, kadang ngomongnya sakit tulang-tulang gitu. Ya karena sakit semua, mungkin punggung sakit, tangan sakit, kaki sakit, kepala sakit, leher sakit, ya. Jadi hampir semua badan sakit. Kemudian ini ya, berkunjung ke daerah endemik ya, atau tinggal di daerah endemik. Ketika kita tinggal di daerah endemik ya kita harus ekstra, artinya mencurahkan perhatian kalau seandainya kita akan ketemu atau kita bertemu dengan pasien-pasien malaria, atau mungkin pasien yang pernah malaria, ya. Karena pasien-pasien yang pernah malaria nanti kalian belajar juga, baca di buku ajar itu ada yang namanya misalnya saya lupa ya, ada yang namanya rekrudensi, ya, ada yang namanya kambuh, ya. Itu hanya sepertinya hanya masalah waktu. Jadi di masyarakat di Kalimantan itu seringkali mengatakan malaria itu tidak bisa sembuh, ya. Ini sulitnya karena mereka tinggal di daerah endemis, ya. Jadi nanti kapan musim penghujan atau ketika badannya itu kondisinya tidak baik itu ya dia sakit lagi, ya sakit lagi. Itulah yang bisa menjadi apa namanya, membantu kita adanya anamnesis itu. Apakah dulu Bapak pernah sakit malaria atau pernah, kita cerita ciri-cirinya malaria, oh ya berarti memang pernah. Atau mungkin pasien-pasien itu sudah diketahui minum obat, ya kalau minum obat ya jelas. Kadang-kadang pasien yang dengan transfusi, ini adalah malaria yang secara umum yang banyak, ya. Kadang-kadang dia tidak sangat berat, hanya misalnya sakit kepala, mual muntah, demam-demam, itu ternyata juga malaria juga banyak. Bahkan orang-orang yang tinggal di daerah endemik kalau gitu mereka minum Paramek saja begitu dia sudah agak baik, nanti sudah seperti orang sehat lagi. Atau minum iyalah sejenis-jenis gitulah, kalau di puskesmas paracetamol barangkali begitulah, ya. Nah ini kemudian kita menuju yang sebelahnya, ya. Jadi ini yang malaria yang berat, ya. Malaria berat itu biasanya itu dia pasiennya mengalami gangguan kesadaran, ya. Beberapa pasien yang datang dengan malaria yang berat itu seringkali dibawa oleh keluarga atau oleh tetangganya atau oleh teman-teman sekerja itu dalam keadaan tidak sadar, ya. Jadi ini mungkin suatu malaria cerebral yang cukup berat, ya. Atau kadang pasiennya lemah. Nah ini mungkin yang menyebabkan kita memasukkan malaria eh, di sistem saraf itu mungkin karena kejangnya ini, ya. Dan seringkali pasiennya atau beberapa pasien itu memang menunjukkan kejang, ya. Kemudian di samping itu juga tentunya demam yang tinggi, ya. Seringkali mereka ikterik, ya. Di samping mungkin anemis bisa juga mereka ikterik. Di samping itu seringkali juga disertai oleh gangguan perdarahan, ya. Jadi perdarahan atau, ya, gangguan perdarahan ini kalau dia ringan ya mungkin bisa gangguan-gangguan ringan, misalnya kayak perdarahan pada gusi aja. Tapi kalau yang berat itu seringkali bisa sampai perdarahan pada saluran cerna, ya. Jadi pasiennya bisa melena misalnya, atau bahkan yang lain-lain itu bisa
sesak nafas, atau yang sering ini ya muntah terus, tidak doyan makan, makin dehidrasi, bisa menunjukkan tanda-tanda vital yang tidak bagus karena tensinya terlalu turun, ya nadinya terlalu cepat, kecil gitu. Jadi seperti orang-orang apa namanya yang mengalami dehidrasi shock ya. Ya ini tadi ya tidak dapat makan minum, warna urinnya seperti teh bahkan lebih pekat lagi ya, ini ada hubungannya biasanya dengan tubuh yang kuning ya, ini menunjukkan adanya apa namanya gangguan pada hepar atau mungkin bahkan bisa jadi gangguan pada ginjal ya. Kemudian oliguri atau anuri ya, dan menunjukkan tanda-tanda anemi ya. Jadi pucat bisa pada konjungtiva atau pada ekstremitas. Kemudian bagaimana pemeriksaan fisiknya? Ya, kalau pemeriksaan fisik yang klasik, kalau tadi ya sudah kita sebutkan suhunya yang tinggi, ada anemi, ada splenomegali, ya, ada hepatomegali. Ya ini kan menunjukkan yang sangat apa namanya, yang sangat klasik ya. Tapi kadang-kadang itu kita hanya mendapatkan suhunya yang tinggi. Pasiennya kadang-kadang tidak terlalu ikterik ya. Atau kadang-kadang pasiennya masih sadar. Banyak juga kalau kita di Kalimantan itu yang datang itu karyawan-karyawan, orang-orang yang kerja di misalnya di kebun-kebun, misalnya kebun sawit ya, atau orang-orang yang kerja di hutan ya, dia mau memotong kayu di pabrik-pabrik pengolahan kayu misalnya, itu orangnya sehat, jadi hanya demam, kemudian dengan mungkin anemi ringan lah ya, atau mungkin ikterik ringan, atau kadang-kadang tidak terlalu tampak jelas, tapi nyeri tekan epigastrisnya jelas ya. Jadi kadang splenomegali, hepatomegali tidak tampak ya. Jadi pemeriksaan fisik yang tertulis di sini ini yang klasik ya. Tetapi kalau kita mendapati pasien-pasien yang berat, kita mungkin akan bisa mendapatkan bahwa pasien ini bersuhu tinggi, suhu tubuhnya tinggi, kemudian karena suhunya tinggi ya, dia mungkin kekurangan cairan ya, mungkin jantungnya mengkompensasi dengan nadi yang cepat dengan harapan tentunya untuk mengirim oksigenasi yang cukup ya, mengirim darah dengan cepat ya. Nadi cepat tetapi nadinya itu lemah ya, karena kita tahu tadi pada keadaan yang begini tidak minum, suhunya tinggi ya, pasien itu menjadi kurang cairan, pembuluh darahnya tidak terlalu terisi ya, tekanan darah sistoliknya rendah ya. Ya kalau dia sudah serendah ini, ini menunjukkan suatu tanda-tanda shock yang jelas shock ya, kalau sampai serendah ini. Ya, apalagi kalau ini disertai respirasi yang cepat ya, ini menunjukkan sesuatu yang berat ya. Tentunya pasien-pasien yang begini ini GCS-nya juga akan turun ya. Mungkin tidak seperti kita yang begitu dipanggil langsung bisa menjawab, merespon dengan baik, gerak mata, pergerakan badan itu, atau apa namanya, bisa bertutur kata dengan baik. Pasien-pasien begini ini kadang dibangunkan aja bisa sulit ya, bisa apatis, bisa mungkin ya sampai sopor atau mungkin koma begitulah ya. Kemudian ada juga manifestasi perdarahan. Ini karena yang berat-berat ya, yang berat-berat ini jadi biasanya akan lebih begini
Ini tadi tanda-tanda dehidrasi ya, matanya mungkin cekung, ya, turgor kulitnya menurun, bibirnya kering, dia mungkin kencingnya sangat sedikit. Ya, hal-hal yang begini ini misalnya kayak kencingnya yang sedikit ini mungkin pasiennya ketika kita ketemu ya kita tidak tahu dia sedikit kencing apa enggak, kita mungkin bisa bertanya kepada keluarganya apakah bapak atau si sakit ini kencingnya sedikit ya atau banyak ya, atau mungkin berapa kali mengganti ya celana kalau pasiennya tidak sadar misalnya ya. Biasanya keluarga bisa bercerita sudah sejak kemarin malam atau sejak sore sampai sekarang belum kencing. Nah ini kalau yang begini-begini ya mata cekung, turgor turun, bibir kering ini kan bisa kita lihat ya. Ya tapi kalau oliguri ini kan artinya perlu waktu untuk mengatakan bahwa dia kencingnya sedikit. Anemi berat ya kita bisa lihat mungkin pada konjungtivanya. Ya di samping itu kita bisa juga lihat skleranya. Ya kadang-kadang pada yang berat mungkin kita bisa mendapati adanya ronki paru, meskipun secara pribadi saya sepertinya jarang ya, sangat jarang menemukan ronki. Tapi yang jelas ini ya adanya gejala-gejala neurologi ya, baku kuduk ya, refleks yang terganggu, atau mungkin pasiennya menjadi kesadarannya menurun. Ya ini adalah beberapa pemeriksaan penunjang yang sering dilakukan ya. Yang nomor satu ini saya kira yang paling ada, paling tersedia di seluruh Indonesia, pemeriksaan mikroskop dengan apusan darah tipis dan tebal. Tapi biasanya yang lebih sering dipakai itu yang tebal karena pada kenyataannya yang tebal itu yang sering menemukan gambaran plasmodiumnya. Kelemahan dari pemeriksaan mikroskopis ini adalah yang melakukan itu harus seseorang yang betul-betul mahir ya, mahir yang sudah ya, berpengalaman lah ya, yang sudah ahlinya gitu. Meskipun kadang-kadang ini di puskesmas di Indonesia ini hanya dilakukan oleh tenaga laboratorium puskesmas yang saya tidak tahu kalau sekarang ya, tapi yang waktu itu dia hanya bisa memeriksa hanya dilatih untuk memeriksa malaria. Ya, jadi di puskesmas itu tersedia mikroskop, ada petugas laboratorium malaria ya. Jadi dia itu dilatih khusus untuk memeriksa pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan apusan darah untuk malaria. Dan ini kalau diuji secara berkala. Jadi hampir setiap tahun atau mungkin setiap tahun dia itu diuji, diberi soal-soal untuk membaca apusan darah malaria, nanti dinilai masih bagus enggak nilainya. Kalau bagus berarti dia bisa dipercaya memeriksa malaria. Kalau enggak bagus, ya nanti kalau ada pelatihan dia diikutkan lagi gitu. Intinya adalah karena di puskesmas itu ya fasilitasnya sangat terbatas, ini yang dianggap sebagai golden standarnya. Nah kalau sudah di rumah sakit atau di daerah yang agak sudah ada pemeriksaan lebih lengkap, kita bisa memeriksa darah rutin. Kita akan tahu berapa Hb-nya, seberapa banyak leukositnya, trombositnya. Ini pemeriksaan darah rutin.
Ya, atau mungkin juga pemeriksaan kimia darah. Kita bisa memeriksa kadar gula darah. Biasanya pasien-pasien malaria itu ya cenderung kadar gula darahnya itu akan turun. Ya, pemeriksaan bilirubin, ya, SGOT, SGPT, alkali fosfatase ini menunjukkan apa namanya, adakah fungsi hepar itu terganggu, ya, atau ureum kreatinin, ya, adakah fungsi ginjal yang terganggu. Analisis gas darah ini mungkin rumah sakit tipe B ada ya, tapi rumah sakit tipe C atau mungkin puskesmas besar kebanyakan belum punya. Jadi ya jadi mungkin tidak semua fasilitas kesehatan tergantung ya, apakah itu puskesmas, rumah sakit tipe D, tipe C atau tipe B ini ya foto ronsen ya, kemudian urinalisis ya. Nah, yang sekarang ini yang penting ini adalah rapid test untuk malaria. Jadi dengan ini kita sangat diuntungkan ya dengan adanya rapid test untuk malaria. Tapi ini kalau di Semarang mungkin agak jarang karena laboratorium itu mungkin jarang yang memakai ya, jadi mungkin laboratorium tertentu lah yang punya. Tapi untuk malaria ini menjadi sangat penting ya, ini dan nomor 1 dan nomor 6 ya, jadi hapus darah tepi ya, baik tipis maupun tebal, terutama yang tebal ya, atau rapid test ini. Ini sangat dinanti hasilnya karena dia dianggap sebagai sekarang ini ya, anggaplah dia sebagai golden standarnya. Analisis cairan cerebrospinal kalau kita curiga kepada kelainan-kelainan yang menyangkut kepada sistem saraf ya. Dalam hal ini inilah yang mungkin kita kita nantikan apakah ada perubahan-perubahan dari analisis cairan cerebrospinal, misalnya apakah ada misalnya apa tanda-tanda perdarahan atau apa itu yang ada pada cairan cerebrospinal ini mungkin, tetapi ini agak jarang dipakai karena ini kan invasif ya, biasanya bisa diambil dari misalnya fungsi lumbar fungsi ya, jadi mengambil cairan cerebrospinal dari lumbar ini karena invasif ini jarang pada kenyataannya. Uji serologi juga mungkin manfaatnya kurang ya. Kalian ada yang tahu kenapa uji serologi manfaatnya kurang? Halo, ada yang bisa menjawab? Atau biakan darah? Halo? Mungkin karena mahal, Dok. Enggak, bukan karena mahalnya. Enggak. Maksud saya aspek manfaatnya. Tidak mahal. Ya artinya mungkin hampir sama aja. Kenapa biakan darah dan uji serologi menjadi tidak terlalu penting? Ya kita ya sambil ngulang. Kalau biakan darah itu kan umumnya kalau kita mencari ya mungkin bakteri lah atau kuman lah ya, biasanya biakan darah itu nanti artinya penggunaan antibiotika ya. Atau kalau uji serologi itu kan kebanyakan kita melihat imunoglobulin ya. Nah ini kan kurang karena imunoglobulin itu bisa saja misalnya ketika kita dapati misalnya IgG-nya saat ini positif,
kita masih belum tahu kapan sesungguhnya dia terinfeksi, ya apalagi kalau misalnya IgG, ya wah jangan-jangan dia sudah sangat lama. Nah, kalau misalnya IgM mungkin dia bisa aja kita anggap sedang akut, tapi kapan? Apakah sekarang masih perlu terapi misalnya, itu kan jadi pertanyaan. Nah, tapi kalau rapid ini kan begitu rapid, seandainya ini memang positif artinya ini sedang terinfeksi ini, ya langsung bisa memberikan terapi, kira-kira begitulah. Atau mungkin dengan ini, oh di darah, jadi hapus darah tepinya, ya di hapusan darah tebalnya misalnya dia ketemu positif apa itu misalnya ada plasmodium misalnya dari falciparum misalnya, kita bisa memberi pengobatan dengan sangat tepat, ya. Jadi begitulah kira-kira manfaatnya. Memang kalau kita belajar begini biasanya buku-buku itu menulis secara lengkap begini, tetapi kalau kita sudah melakukan atau kita melakukan analisis mana yang sangat cocok kita terapkan atau yang aplikabel, begitulah kira-kira. Ya mungkin kalau di sini ini kalau kita lihat ini mungkin yang nomor 1 sama nomor 6 ini yang paling bisa memberi manfaat. Kalau lainnya ini lebih pada pendukung, ya. Lainnya lebih pada mendukung. Ya, sorry. Ya lanjutnya, ini adalah gambaran plasmodium yang bisa tampak dari apa namanya gambar hapusan darah tepi. Ya kalau kita belajarnya plasmodium vivax, kemudian kita mencocok-cocokkan dengan gambar ini, ya biasanya gambar ini ada di depan apa namanya itu mikroskop. Jadi ketika kita memeriksa di mikroskop seperti kita di depan laptop itu, di belakangnya laptop atau di belakangnya mikroskop itu biasanya ada gambar begini. Tapi jangan dikira gambar begini ini sesungguhnya angel. Ketika kita melihat gambar ini, ya pada vivax ini atau pada yang oval begini, ya atau ini, ya atau ini misalnya di falciparum begini, ya ini atau yang malaria ini kan sama semua ini, ya. Jadi tidak selalu mudah. Tapi kalau misalnya ya kita sering itu nanti akan bisa mengenali, ya yang misalnya yang menurut saya yang paling agak gampang itu ini yang gamet ini, ya yang gambaran seperti pisang di tengah ada ya ini seringkali menjadi, ya ini waktu di puskesmas ini kalau kita ketemu ini kebetulan ini tidak ada yang ngembari ini, ya toh ini tidak ada yang ngembari, ini falciparum ini kayak pisang ini bentuknya, terus ada tengahnya ada begininya, tidak ada yang ngembari. Tapi kalau yang lain-lain ini kalau kita ketemu seorang diri ini atau ini seorang diri ini, ya seorang diri ini kan sama ini, ya. Jadi yang enak itu kalau bentuk-bentuk yang kita menemukan yang begini, yang bentuk gamet ini, saya lupa ini, mungkin namanya gamet ini, saya ingat saya. Ya ini sangat sangat spesifik, sangat membantu kita. Oh ya, itu falciparum. Jadi kalau ada yang begini, falciparum. Kalau yang lain-lainnya itu masih bisa mirip-mirip, masih banyak yang mirip-mirip. Kalau misalnya lihat begini, ini kan mirip-mirip aja sebenarnya. Ya, tapi kalau yang ini, gamet ini, ya, ini adalah protokol terapi, ya. Tapi jangan pakai inilah. Jadi nanti kalian untuk protokol terapi coba ini kelihatannya ini pedoman tata laksana kasus malaria, ya. Mudah-mudahan ini masih dipakai.
Nanti kalian bisa mencari dari sumber ini dari Depkes ya. Jadi Pedoman Tata Laksana Malaria Depkes ya, Departemen Kesehatan. Apa kalau namanya Kementerian Kesehatan lah ya. Jadi Pedoman Tata Laksana Malaria Kementerian Kesehatan atau Departemen Kesehatan. Nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan yang baru ya, yang terbaru. Ini tahun 2011 ya, mudah-mudahan masih dipakai. Jadi yang jadi masalah itu sampai sekarang ini adalah, yang paling menjadi masalah ini adalah falciparum. Ya, jadi terapi-terapi ini ada pilihan-pilihannya. Jadi ini adalah first line-nya, pilihan pertama ya, untuk Plasmodium falciparum yang tanpa komplikasi itu pilihan obatnya ya, ini adalah ini harinya. Jadi ini kalau lihat harinya ini hanya minum selama 3 hari. Ya, kalau ini kita lihat bahwa DHP itu diminum pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, primaquinnya ini hanya diminum pada hari pertama. Jadi pada hari pertama itu minum DHP dan primaquin, hari kedua, ketiga itu hanya DHP. Ya, ini adalah dosisnya. Kalau kita bicara orang dewasa, umumnya ya di sini. Ya, orang dewasa kan kebanyakan di sini. Ya, jadi DHP-nya ini sepertinya 4 tablet, ya, selama 3 hari, primaquinnya 3 tablet. Ini mungkin kalau anggaplah orang dewasa di sini. Ya. Atau, nah ini atau, ya, ini juga 1-3 hari ada artesunat, amodiaquin, dan primaquin. Ya ini sama ya, ini kita lihat, jadi kelihatannya ini 3 hari artesunat ya, dan amodiaquinnya ini ya selama 3 hari, primaquinnya hanya pada hari pertama aja. Ini kalau kita orang dewasa mungkin sini ya antara 50 atau ya sekitar gini, bisa saja diminum 4-4-2 ya pada hari yang pertama, hari berikutnya atau hari kedua dan ketiga masing-masing 4. Ininya yang bervariasi, bisa 2 atau 3 tergantung berat badannya. Ini adalah obat-obat yang dipakai pada malaria yang tanpa komplikasi. Ya, artinya yang diagnosisnya malaria saja. Sepertinya kalau kita bicara malaria cerebral, bukan ini ya, jadi tapi tidak apa-apa. Saya kira kalau kita bicara cerebral harus tahu yang bukan cerebral dulu. Ini adalah obat-obat lini keduanya, ya, meliputi kina ditambah primaquin ditambah doxycycline atau tetracycline selama 7 hari. Ya, ini adalah pilihan keduanya. Ini adalah yang Plasmodium vivax ya, dan ovale ya. DHP-nya sama 1-3 hari. Tetapi primaquinnya yang berbeda. Diminumnya bukan pada hari pertama saja, tetapi selama 2 minggu atau 14 hari. Jadi dalam 3 hari itu, hari pertama, kedua, ketiga itu minum DHP 4 tablet, misalnya ini orang dewasa lebih 60 kg, primaquinnya setiap hari 1 sampai hari ke-14. Ini ada second line-nya ya. Ya, tapi ya,
second line-nya ini jarang dipakai ya. Coba kita lihat. Ini ada yang percampuran ya. Percampuran. Jadi kalau relapse ya, ini regimennya hampir sama aja. Kalau ini adalah malaria ya, ini yang campuran antara falciparum dan vivax ini banyak di Indonesia yang bagian barat sampai Kalimantan ini banyak yang ini ya. Jadi dengan ACT ya, dengan pemberian Primaquine selama 14 hari ini hampir-hampir sama lah. Jadi untuk malaria ini sekali lagi bagi para dokter yang mungkin tinggal di daerah Sumatera, Kalimantan yang di luar Jawa ya, tentunya terutama di luar Jawa ini harus sangat mempelajari, terutama kalau yakin atau mengetahui bahwa daerah yang ditempati atau daerah tugasnya itu daerah endemis ya, karena di daerah endemis itu ya mungkin hampir semua orang itu di sana terkena ya, bahkan perawat-perawat bidan di rumah sakit itu yang saya tahu itu hampir semua itu terkena malaria karena kebanyakan mereka tidak tahu. Alhamdulillah saya beberapa tahun di sana karena saya sudah minum profilaksis ya. Profilaksisnya itu kalau dulu itu minum kloroquine ya, kloroquine yang sekarang dipakai untuk obat apa sekarang kloroquine? Tahu? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu sekarang kloroquine dipakai untuk obat apa? Yang sangat populer atau paling populer? COVID. Malik? COVID. Iya, untuk obat COVID. Berarti kamu tahu ya. Jadi kloroquine dipakai untuk obat SARS, ya, coronavirus 2 atau yang kita kenal sebagai COVID-19 itu memakai kloroquine. Dulu obat itu dipakai untuk pencegahan supaya seseorang yang masuk daerah endemis itu tidak terkena malaria. Jadi seminggu sebelum berangkat ke Kalimantan saya minum kloroquine 2 tablet. Kemudian setiap minggu saya minum. Saya ingat waktu itu saya meminum setiap hari Sabtu. Ya, jadi minum. Dan kebetulan ketika di sana yalah semua cara dipakai ya. Mungkin pakai autan, ya mungkin pakai obat nyamuk, ya ada yang pakai kelambu, ya segala cara ya. Alhamdulillah waktu itu saya dapat obat insektisida itu yang disemprotkan di dinding rumah. Mungkin kalau dari antara kalian ada yang tinggal di Sumatera atau di Kalimantan, jadi obatnya itu disemprotkan di dinding rumah itu. Kalau nyamuk masuk rumah kita itu pagi kesian sudah ketemu jadi mayat itu nyamuknya sudah mati, masuk rumah kita mati, ya alhamdulillah. Jadi kita pede bertugas di daerah endemis itu. Jadi begitu. Nah inilah yang sekarang mungkin saya tidak tahu karena saya lupa apakah malaria berarti ini wilayah kompetensi untuk dokter umum atau kompetensi spesialis, saya lupa. Tapi tidak apa-apa, saya kira kita mesti pelajari. Ya kalau malaria berat, kita ketemu malaria cerebral misalnya, pasien dengan penurunan kesadaran dengan kejang, ya kita gunakan pilihan obatnya. Inilah pilihan obatnya. Jadi kita pergunakan artesunat ya. Jadi dosis awalnya 2,4 mg per
kilogram berat badan, dimasukkan secara intravena pelan-pelan aja ya, diberikan sehari 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan maintenance sama dosisnya ya, tetapi per 24 jam. Jadi setiap hari sekali sampai pasien itu mulai sadar, sampai pasien itu mulai bisa minum obat. Nanti kalau sudah diganti dengan obat apakah itu kombinasi dari AGI atau DHP ya. Bila pasiennya masih belum sadar, itu arge sunatnya bisa diberikan sampai hari ke-7 ya. Jadi ini adalah pilihan-pilihan terapinya ya, atau menggunakan artemeter ya. Jadi inilah pilihan-pilihannya. Tapi saya kira mungkin kalau sudah main gini-gini ini biasanya ini adalah wilayah kompetensinya dokter spesialis. Tapi kalau seandainya di puskesmas itu ada dan kalian ada yang bertugas di puskesmas ya saya kira tidak ada jeleknya kalian baca lagi ya, kemudian berikan dengan hati-hati ya. Yang penting itu wilayah kompetensinya. Dulu saya karena waktu bertugas itu tidak seperti sekarang dibatasi oleh wilayah kompetensi, jadi ya kalau pasiennya tidak sadar ya kita baca aja. Oh rupanya harus pakai kina, dosisnya sekian, ya baca, berikan gitu aja, karena lah yang dokter hanya kita tok, pasiennya sudah berserah diri di puskesmas ya, dan waktu itu belum ada batasan kompetensi, kita tidak tahu yang ngertinya ilmunya dibawa di catatan ya, atau ngertinya kita waktu itu ya kina, ya udah kasih kina aja. Ya, ini sudah jam berapa ini? Atau sudah berapa menit? 1 jam dok. Sudah 1 jam ya kira-kira ya. 1 jam 60 menit ini atau 1 jam 50 menit? Ini 1 jam sekarang. 1 jam 60 menit? Iya dok. 1 jam ya 60 menit. Ya, enggak apa-apa. Berarti nanti yang belakangan kira-kira 40 menit aja. Ini adalah pada ibu hamil ya. Ya, pada ibu hamil kalau dia harus dilihat ya, kenapa dibagi trimester ini ya, ini pasti ada alasannya. Ya, saya sudah agak lupa kalau pada ibu hamil ini ya, tapi enggak apa-apa, ini ya kita baca aja supaya kita tahu. Jadi ibu hamil itu biasanya begini, pada trimester awal atau akhir ini pasti ada, karena itu berhubungan dengan proses perjalanan dari janinnya, jadi pertumbuh kembang janinnya ya. Jadi banyak yang begini, dibagi trimester pertama atau trimester pertengahan atau trimester akhir ya. Bila tanpa komplikasi, biasanya pada ibu hamil ini diberikan kina tablet 3 kali 10 mg per kilogram berat badan ya, per hari selama 7 hari ya. Kalau ibu hamil trimester pertama dan dia berat ya, kita menggunakan kina parenteral ya, jadi injeksi kina ini kita lihat ini ya, jadi ya, bisa diberikan per jam. Ini kita lihat pemberian kina itu selalu disertai dengan pemberian D5% atau kadang-kadang D10% dextrose ya, karena kina itu salah satunya dia menyebabkan hipoglikemia ya, jadi diberikan dextrose atau kadang-kadang D10 bergantung kadar gula darahnya pasien ya. Ya ini pemberiannya, jadi setiap 4 jam diberikan ya. Tapi ini kelihatannya diselingi dengan D5, jadi diberikan, diselingi begitu. Ya,
Kalau kita ketemunya ibu hamil itu sudah pada trimester yang kedua atau ketiga tanpa komplikasi, ya berikan saja DHP ya selama 3 hari atau AGI kombinasi tadi. Ya kalau berat pakai artesunat injeksi ya, kemudian sesudah itu dilanjutkan dengan obat oralnya AAG atau DHP. Ya saya kira nanti khusus mengenai terapi-terapi ini, cobalah nanti kita selalu melihat yang terbaru. Coba lihat biasanya penyakit-penyakit begini, penyakit-penyakit TB, penyakit-penyakit yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, biasanya kementerian itu mengeluarkan pedomannya. Jadi cari aja pedoman tata laksananya ya, tidak ada jeleknya. Nanti kalian, saya itu sebenarnya punya bukunya, saya pernah berikan pula kepada mahasiswa yang terdahulu itu, atau kalian bisa buka aja di internet, masuk situsnya Departemen Kesehatan, nanti minta tata laksana untuk malaria, TB atau yang sebagainya, banyak ya. Nah ini kemudian kemoprofilaksis. Kemoprofilaksis atau yang tadi saya bilang pencegahan tadi ya, tujuannya untuk mengurangi risiko terinfeksi malaria, sehingga bila terinfeksi maka gejalanya diharapkan tidak berat ya. Yang paling diharapkan tidak tertular, atau kalau tertular tidak berat. Pencegahan dapat diberikan kloroquine dengan dosis 5 mg per minggu ya. Jadi kalau saya kira-kira berat badan saya itu mungkin anggaplah antara 50 sampai 60, berarti itu kira-kira 250 sampai 300 miligram per kilogram badan per minggu, itu ya kira-kira itu 2 tablet ya, waktu itu kira-kira 2 tablet. Obat tersebut diminum 1 minggu sebelum masuk ke daerah endemis sampai 4 minggu setelah kembali, setelah kita keluar dari daerah endemis. Bagaimana kalau tinggalnya di sana? Lah ini jadi masalah. Kalau ternyata misalnya orang Kalimantan, dokter dari Kalimantan ya, dokter yang berasal dari Kalimantan, dia kembali ke tempat sekolah, kembali ke sana bertugas, terus berapa lama ini minumnya obat untuk ini ya, intinya saya nggak tahu nih, kalau yang begini saya nggak bisa jawab ya. Oke, ini adalah kemoprofilaksis. Nah ini adalah komplikasinya tadi ya, cerebral malaria ya, anemia berat, anemia grafis ya, gagal ginjal akut. Ini tadi ya ronsen foto untuk udem paru atau ARDS, acute respiratory distress syndrome ya, hipoglikemi ini tadi ya, makanya sering, atau shock. Jadi ini yang mungkin hati-hati. Jadi kalau misalnya suatu ketika kalian bertugas di daerah endemis malaria atau daerah yang kasusnya banyak, ketemu pasien misalnya hipoglikemi atau shock, selalu pikirkan malaria, selalu pikirkan malaria. Ya kalau kalian bertugas di Kalimantan, di Sumatera, atau mungkin di Sulawesi atau di Irian, paling banyak kasus ini. Ya, bahkan saking sehari-harinya ketemu ini itu, ya ketemunya kasus gini, saya bisa mendiagnosis pasien malaria itu dari jarak 100 meter. Jadi orangnya masih turun di dermaga perahu di sana, dari puskesmas itu berjarak 100 meter itu, kami yang di puskesmas itu sudah tahu, oh itu malaria. Jadi karena setiap harinya, ya ini adalah beberapa ini ya, beberapa yang lain ya, ada perdarahan, ada kejang yang berulang, ada asidosis ya, atau ada makroskopik hemoglobin uri ya, atau misalnya gross hematuri. Ya ini adalah aja ya, seperti apa namanya, guideline aja. Ini prognosisnya ya, jadi bagaimana kita mau berwaspada ya, bagaimana kita mau memberikan perhatian supaya kita itu
mengenali dan bisa memberi pengobatan yang baik ini sangat penting. Ya, malaria berat ini perlu penanganan dengan baik karena kasus meninggalnya besar ya. Kadang-kadang 1 dari 2 orang meninggal ya. Apalagi kalau ada multiple organ disfungsi atau multiple ya gagal organ atau ya multiple organ failure ya, jadi banyak kegagalan organ atau disfungsi organ yang multiple itu akan tidak baik. Ya silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya silahkan. Boleh kita tanya-tanya sedikit atau berdiskusi sedikit, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Malik, ada pertanyaan deh? Belum, Dok. Atau temenmu siapa? Boleh, enggak apa-apa. Atau ada yang dari Kalimantan misalnya? Siapa yang dari Kalimantan? Silahkan. Ya mungkin akan banyak ketemu, atau mungkin dari Maluku, dari Sumatera. Halo, yang wanita ada yang dari Kalimantan? Halo, tidak ada yang bertanya? Mbok tanya biar bergantian. Atau silahkan kalau ada yang dari Kalimantan atau dari Papua, kalau mau bercerita mungkin apa yang diketahui atau apa yang pernah didengar malaria di daerahnya gitu. Halo, adakah perwakilan dari ini angkatan tahun berapa? 2018. 2018. Berarti sekarang ini tahun ke berapa ini? Tahun ke tiga. Blok berapa ini? Ini blok keberapa tadi ini? Saya lupa. Ini blok 13, Dok. Berapa? 13. 13 itu 13 ya. Iya. 666 ya, berarti sudah ya memasuki tahun ketiga. Yuk silahkan ada yang tanya atau mosok saya belum menang, saya ngomong terus kan ya capek. Atau karena paham semua apa karena enggak paham? Atau kalau enggak saya tanya aja. Obat apa yang dipakai untuk pencegahan pada kasus malaria ini? Pil-kinan, Dok. Hah? Apa Malik, kamu bilang yang jelas loh. Atau yang lain bantu boleh. Kloroquine, Dok. Iya, kloroquine ya. Kloroquine. Jadi kan kloroquine itu juga dipakai untuk tata laksana COVID ya. Kalian bacalah karena kalian dokter di calon dokter yang sekolahnya di era di masa pandemi, jadi jangan sampai tidak paham mengenai COVID. Ya. Kalau terapi pada malaria falciparum yang
tidak terkomplikasi, yang sederhana, yang ringan-ringan. Apa? Siapa yang masih ingat tadi? Nanti kalau kalian ketemu, halo, ya. Nanti kalau kalian jadi dokter, DHP sama DHP Primaquine, Dok. sama Primaquine. berapa atau berapa lama, berapa dosisnya? DHP 3 hari, Primaquine 1 hari. Oh ya, Primaquine itu dosisnya berapa? Ya, nanti kalian sambil ingat-ingatlah ya. Jadi sayangnya itu kalau kita bertemunya lewat begini kan saya tidak bisa melihat respon kalian, atau saya tidak bisa melihat bagaimana kalian menunjukkan perhatian terhadap apa yang saya sampaikan. Ya, jadi ini salah satu kelemahan sistem begini. Tapi ya tidak apa-apa, masih lebih baik daripada kita tidak sama sekali. Iya, tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan aja. Toxoplasmosis. Saya masih punya waktu berapa menit ini? 20 menit, Dokter. 20 menit. Iya, wis tidak apa-apa. Kalau saya bilang atau kita dengar toxoplasmosis, kamu ingat apa? Atau adakah bayangan? Adakah memori tentang toxoplasmosis? Torch. Oke, ya. Atau ada lagi yang lebih spesifik lagi mungkin? Kotoran kucing, Dok. Ya boleh. Apalagi? Apalagi? Ini sesuatu yang sangat terkenal, yang sangat, ya mungkin sangat fenomenal. Ya, ada yang bercita-cita menjadi dokter obstetri ginekologi. Ada, Malik, kamu apakah bercita-cita jadi dokter obsgin? Halo? Halo, adakah yang berkeinginan menjadi dokter obsgin? Yang wanita? Halo? Belum tahu, Dok. Loh, masuk belum tahu? Ya harusnya kamu kan sudah. Atau ya tidak apa-apa kalau memang belum. Ya nanti sambil berjalan. Jadi tidak pernah dengar kalau tokso itu apa yang sering beredar di masyarakat, yang sering atau baca di koran-koran, di media sosial yang praktis-praktis yang berhubungan dengan tokso gitu. Kalau kena ibu hamil, bayinya keguguran, Dok. Ya, jadi banyak sekali para wanita yang sering keguguran. Ya. Atau kalau hamil keguguran, atau mungkin dia kesulitan hamil atau kalau hamil keguguran, itu seringkali tokso ini menjadi tertuduhnya. Wah, tokso, kena tokso. Gitu. Jadi ini ya ada yang begitu ya, tapi saya tidak menyalahkan kalian yang mungkin belum pernah dengar, tidak apa-apa ya. Jadi memang betul, artinya apa yang dikatakan banyak orang itu, tokso itu bagi para ibu-ibu yang ingin hamil atau yang ibu-ibu yang sering kalau hamil terjadi keguguran ini, memang menjadi hantu yang menakutkan lah ya. Jadi ya oke. Apa itu tokso, nanti kita sedikit-sedikit. Jangan lupa kalian semua baca aja sebagai ini di buku ajar ya, atau buku
parasitologi ya, ini kan ada di parasitologi ya atau di buku ajar ya. Jadi toksoplasmosis, suatu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii, merupakan penyakit parasit pada hewan yang repotnya ini dapat ditularkan ke manusia. Tapi bagusnya belum ada laporan dari manusia ke manusia ya. Misalnya seperti COVID itu kan dari manusia ke manusia, ini hewan ke manusia. Ya ini mungkin mikroskopiknya ya langsung saja. Nanti kalian sekali lagi bacalah di buku ajar, di parasitologi ya. Jadi toksoplasmosis yang akuisita atau yang didapat pada orang dewasa itu yang banyak itu asimptomatik, atau kebanyakan itu seperti penyakit-penyakit infeksi yang lain. Kalau kondisi seseorang itu baik dan mungkin tingkat jumlah atau sifat dari kuman yang masuk atau kalau dalam hal ini parasit yang masuk itu sedikit, itu mungkin seseorang itu hanya asimptomatik. Tetapi kalau seseorang itu mempunyai latar belakang penyakit-penyakit tertentu, ya kalau sekarang itu menjadi populer komorbiditas yang banyak, atau khususnya kalau orang-orang itu mempunyai sistem pertahanan tubuh atau ya dalam kondisi imunokompromis ya, yang sistem imunnya itu tidak sangat baik, itu akan menjadi serius ya. Kalau seandainya seseorang ibu hamil dia terinfeksi penyakit ini ya, jadi sudah hamil kemudian terinfeksi ya, bayinya itu bisa tertular secara kongenital karena ngalir lewat darah ya. Nah ini adalah beberapa manifestasi klinis ya, biasanya yang sering itu adanya limfadenopati. Beberapa buku itu menyebutkan kebanyakan itu di daerah leher ya, biasanya dalam satu jalur ya, tetapi begitulah kira-kira limfadenopati yang banyak pada leher, adanya rasa lelah, demam, nyeri otot ya, sakit kepala ya. Dan tokso ini merupakan salah satu infeksi oportunis ya, yang terjadi pada pasien-pasien yang dalam kondisi imunosupresi ya, misalnya pasien-pasien yang mendapatkan transplantasi organ atau pasien-pasien dengan imunosupresan misalnya ya. Jadi pasien-pasien yang minum obat-obat imunosupresan misalnya pasca transplantasi, pasien-pasien penyakit autoimun ya, misalnya pasien-pasien yang sebutlah minum metilprednisolon misalnya, atau minum misalnya obat-obat imunosupresan ya, banyak obat-obat imunosupresan itu misalnya kayak mycophenolate mofetil misalnya, ada tacrolimus, sirolimus ya, ada neoralsandimun misalnya, itu banyak obat-obat yang bersifat imunosupresan, obat-obat yang digunakan pada pasien-pasien untuk menekan sistem imun ya, supaya dia tidak menolak cangkokan misalnya atau transplantasi, atau pasien-pasien tadi ya, misalnya pasien-pasien yang dengan autoimun disease atau penyakit karena autoimun itu biasanya minum obat-obat itu. Nah ini sangat berisiko untuk terkena toksoplasma, atau mungkin pasien AIDS yang paling banyak ya. Pasien AIDS itu kan juga sistem imun tubuhnya kan sudah sangat
lemah ya, karena kita tahu pada AIDS itu limfosit T-nya itu sangat tersupresi ya. Jadi yang diserang limfosit T-nya, limfosit T itu kita tahu dia salah satu pertahanan seluler yang paling awal menghadapi agen-agen dari luar ya, atau antigen ya, untuk sistem pertahanan. Ya. Adapun kelainan susunan saraf pusat abugat toksoplasma itu merupakan manifestasi klinis ya yang paling sering pada AIDS ya, pada HIV, pada AIDS. Mungkin pasiennya bisa mengeluh sakit kepala ya, demam ya, kelemahan, perubahan mental. Kemudian bisa berkembang menjadi kelainan-kelainan neurologis ya, adanya kejang. Ya, kemudian biasanya begini ini diketahui ya, kalau pasien-pasien AIDS itu selalu di screening. Pasien AIDS, apalagi kalau ada penurunan kesadaran, itu dicurigai sebagai toksoplasma. Karena toksoplasma bersama-sama dengan TBC paru, yaitu termasuk penyakit-penyakit yang sangat sering menghinggapi pasien AIDS. Kita tahu karena pasien AIDS ini sekali lagi sistem imunnya sangat terdepresi ya, jadi kekebalan tubuhnya sangat rendah. Pada CT scan mungkin akan bisa dijumpai suatu lesi tunggal atau multiple ring enhancing lesion ya, yang dikelilingi oleh edema otak. Jadi itu adalah gambaran yang khas yang ditemukan pada pasien-pasien HIV AIDS dengan toksoplasma. Tapi biasanya sebelum sampai ke sini, karena kita ini seorang dokter ya, kita selalu mencari melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Saya sangat suka dengan guru-guru saya yang dahulu yang mengajarkan bagaimana kita melakukan anamnesis yang baik ya, melakukan pemeriksaan fisik yang baik ya. Kita selalu diingatkan untuk menguasai teori-teorinya. Nanti kita bisa asik menggali teori-teori itu lewat anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan itu menjadi sangat menyenangkan. Ya, jadi sekali lagi mumpung kalian baru memasuki tahun ketiga, kuasailah teori-teorinya ya, pemahaman mengenai teori penyakit-penyakit, sehingga nanti kalau kalian ketemu dengan pasiennya, kalian akan bisa menikmati pekerjaan sebagai seorang dokter untuk menemukan apa diagnosis penyakitnya. Jadi macam-macam jenis toksoplasmosis. Ada yang kongenital. Jadi makin muda usia janin ya itu terkena ya, makin berat kerusakan organ tubuh ya. Dan kalau infeksi pada kehamilan muda, nah ini ya, dapat menyebabkan abortus secara spontan ya. Kenapa? Ya nanti kalian bisa baca ya. Ya, enggak apa-apa, saya tidak beritahu aja. Kenapa kok bisa begitu? Gampang, kalian nanti cari aja pasti ketemu. Asal kalian mencari itu pasti ketemu, karena pertanyaan ini sangat gampang. Kalau saya beritahu nanti saya takut kalian malah lupa. Ya, kenapa kok orang-orang yang kena tokso kok kalau hamil dia keguguran, kalau hamil keguguran. Sekali itu jadi tugas kalian. Manifestasi klinisnya dapat langsung muncul setelah kelahiran atau setelah beberapa minggu sampai tahun ya. Jadi pada bayi-bayi itu ya bervariasi ya, tergantung dari berat ringannya tentunya. Kalau berat mungkin dia akan segera muncul, tapi kalau mungkin tidak terlalu berat mungkin bisa agak lama. Pada bayi yang prematur, gejala klinisnya akan tampak lebih berat. Ya ini mudah dipahamilah, mudah dipelajari kenapa begitu. Ini adalah
beberapa manifestasi klinis ya. Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan kalau kalian baca di buku ajar. Di buku ajar itu lebih lengkap ya, lebih lengkap, lebih diterangkan tirik-tiriknya mengenai manifestasi klinisnya. Ya, jadi saya lupa saya dapat di mana ini, atau mungkin saya ini baca di Current Medical mungkin ini ya, barangkali, karena kok simpel sekali ya. Jadi bisa erythroblastosis ya, atau hydrophytalis ya. Tapi yang penting ini yang trias klasiknya itu adanya suatu hidrocephalus ya, adanya retinochoroiditis, dan ada kalsifikasi intrakranial. Ya, nanti kalian baca di buku ajar mungkin lebih jelas. Nah, kelainan sistem saraf pusat ini sering sekali atau ya kebanyakan dia memberikan suatu gejala sisa ya, atau efek jangka panjang meskipun sudah diterapi dan dinyatakan sembuh. Ya, itu namanya gejala sisa. Nah, itu sebagai suatu retardasi mental dan retardasi motorik. Biasanya anak-anak begini mentalnya ketinggalan ya, mungkin dia tidak sepintar temannya ya, mungkin teman sebayanya artinya, dan juga motoriknya tidak secepat teman seumurannya. Mungkin yang paling gampang itu dia lambat bicara misalnya, lambat berjalan ya, tidak pintar makan gitu. Jadi temannya sudah bisa makan nasi, dia belum bisa misalnya gitu. Jadi ada retardasi baik mental maupun motoriknya. Nah ini yang dikenal tadi ya, virus kucing, atau memang host definitifnya ini kucing ya. Jadi ada dua jalur ya yang bisa menginfeksi ya. Yang pertama itu adalah jalur yang dari kiste ya. Kiste ini biasanya dikeluarkan oleh kucing ini lewat fesesnya. Ya, ini bisa menular kepada orang ya, misalnya ini kotoran kucingnya ini mengenai tanaman ya. Apalagi kalau orang-orang etnis tertentu di Indonesia misalnya suka makan makanan yang mentah ya, kalau dia tidak mencuci dengan baik, kalau dia terkontaminasi dari ookis ya, nanti masuk ke dalam tubuh, dimakan ya, itu akan menginfeksi. Ini bisa pula misalnya ookis ini termakan oleh binatang, kemudian bisa ini ya, misalnya kambing, ayam, atau apa ini, misalnya babi, mungkin kalau bukan orang Islam ya, atau rusa, atau ya binatang lah ya. Kemudian ookis ini di dalam tubuh binatang ini akan berubah, akan berkembang. Salah satunya nanti akan membentuk suatu kista jaringan. Kista jaringan itu adanya di dalam ototnya, di dalam otot, di dalam daging lah ya, di dalam daging. Nah, kalau daging-daging dari binatang ini dimasak dengan tidak benar, misalnya tidak matang atau tidak pada suhu yang cukup, ya disebutkan, ada yang menyebutkan suhunya kira-kira di atas 70 derajat atau harus, ini intinya tidak dimasak dengan betul ya, detailnya nanti kalian baca lagi di buku ini. Atau dimakan dengan secara daging mentah misalnya, karena ada orang yang makan daging mentah misalnya, ini kista yang di jaringan ini akan menginfeksi orang yang memakannya. Jadi bisa lewat feses ini, disebutkan bisa lewat begini, atau bisa lewat misalnya dari kotoran ini dibawa terbang oleh lalat atau oleh binatang kecil ke makanan, kemudian dimakan ya. Intinya ini ookis inilah yang sampai
termakan atau masuk ke dalam tubuh manusia, atau lewat kista jaringan, ya, kista jaringan yang masuk ke tubuh manusia. Ya, lalu kelihatannya waktunya sudah hampir habis ya. Oke lah, enggak apa-apa. Yang penting cepet aja nanti ini. Ada strategi diagnosisnya, ya. Ini beberapa pasien ya, misalnya pasien yang imunokompeten, ya, pasien yang mendapat transplant atau wanita hamil, ya, ini bisa mendapat infeksi primer, ya. Approach diagnostiknya atau pendekatan diagnosisnya bisa dengan serologi, ya, ini misalnya IgG, IgM, ya, ya, sampelnya diambil dari serum, ya. Kalau fetus ini bisa dapat dari ibunya mendapat infeksi, ya, kemudian itu harus dilakukan prenatal diagnosis, ya, dengan memeriksa adanya parasit, ya, dengan PCR bisa, ya. Jadi diambil dari cairan amnion, ya, atau mungkin yang baru lahir, ya, itu bisa juga dia kemungkinannya kan didapat dari ibunya dengan pemeriksaan parasit serologi, ya, dengan cara PCR, IgG, IgM, ya. Nah, ini yang penting ini. Pada pasien-pasien yang imunokompromis, ya, mungkin menunjukkan adanya penyebaran ke cerebral, artinya ada gangguan-gangguan cerebral seperti tadi penurunan kesadaran, ya, kejang dan sebagainya. Ini kita cari deteksi parasitnya dengan cara PCR bisa, ya, atau menggunakan kultur sel, meskipun ini agak sulit, ya. PCR lebih mudah, ya. Atau mungkin pada pasien-pasien yang mengalami retinochoroiditis dengan cara serologi. Ini adalah cara-cara ini setting pasiennya bagaimana, ya, bagaimana cara kita mendeteksinya dan tekniknya bagaimana. Ini, ya, ini adalah nanti kalian bisa lihat bagaimana kalau IgG-nya positif, ya, ini IgG M dan IgG-nya positif. Kita lihat, ya, jadi ini adalah alurnya. Kalian pelajari saja. Tapi intinya kalau kita mendapati suatu IgM yang positif dan terutama IgG dan IgM, terutama IgM-nya ini mungkin suatu infeksi yang baru, ya. Jadi nanti kalian lihatlah, ya. Ini adalah obat-obatan yang dipakai, ya. Jadi obatnya pirimetamin ini, ya, akan membunuh takisoid, ya, yang kita tahu takisoid itu adalah yang didapat dari yang kista jaringan, ya, tidak membasmi stadium kista. Jadi kista itu kalau masuk ke dalam tubuh dia akan menjadi takisoid, ya. Tetapi kista kalau di dalam tubuh itu ada kistanya sendiri tidak rusak, ya. Ini tidak untuk infeksi melahun yang bisa aktif kembali. Jadi ini adalah untuk infeksi yang takisoidnya, membunuh takisoidnya. Kemudian obat yang kedua adalah pirimetamin dan sulfonamid, ya. Jadi ini bekerja selama 3 minggu. Obat-obat ini punya beberapa kelemahan. Salah satunya adalah menekan hemopoiesis, ya, menyebabkan trombositopenia, leukopenia, sehingga kadang-kadang harus diberi dengan asam folinat untuk mengurangi efek trombositopenia dan leukopenia. Ya, ini tadi, ya, untuk mencegah efek sampingnya ditambah asam folinat atau ragi. Dan ini tidak untuk ibu hamil, ya. Ibu hamil itu diberikan dengan
apa ya, saya lupa. Mungkin ibu hamil itu diberikan dengan spiramisin kalau tidak salah ya, dengan spiramisin. Ya nanti kalian bisa bacalah. Intinya kalau kita ingin menghindari toksoplasmasis ini dengan cara hidup yang bersih ini hampir sama dengan corona, cara bersihnya. Hindari makanan daging yang kurang matang, ya. Setelah memegang daging mentah sebaiknya cuci tangan bersih dengan sabun. Nah, ini yang saya bilang sama dengan pencegahan COVID. Makanan harus diberi tutup biar tidak dihinggapi lalat, ya, karena lalat ini bisa membawa kista, ookis ya, kista yang dikeluarkan lewat kotoran kucing. Sayur mayur sebagai lalat harus dicuci bersih, atau kalau tidak mentah ya dimasak aja biar matang. Kucing atau hewan peliharaan di rumah sebaiknya diberi makan matang dan cegah makan makanan tikus atau burung serta menjaga kebersihan. Kenapa kok mencegah tikus atau burung? Masalahnya kalau ada binatang misalnya tikus atau burung ini yang sudah terpapar atau di dalam tubuhnya itu ada kista jaringan. Kista jaringan itu nanti akan masuk ke tubuh tikus, akan tumbuh di sana. Tikus akan bisa menyebarkan masuk ke tubuh kucing, ya. Kucing akan menyebarkan lagi lewat kotorannya. Jadi bisa seseorang itu terkena lewat kontaminasi dari kotoran kucing, ya, yang ada kistanya, atau karena memakan makanan yang di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya itu mengandung kista jaringan, tetapi daging itu tidak dimasak dengan betul, sehingga kista jaringan itu bisa masuk ke tubuh manusia menyebabkan sakit. Ya, oke, gitu kelihatannya waktunya saya sudah habis. Halo? Sudah, Dok. Sudah, ya. Ada yang mau tanya? Boleh, kalau mau tanya boleh, bareng 1 atau 2 pertanyaan. Ya, kalau enggak ada mungkin kelihatannya kita akhiri aja. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Halo? Izin tanya, Dok. Ya, silakan. Iya, Dok. Tadi saya mau nanya ini. Kalau yang diagnosis malaria cerebral itu berarti pas pemeriksaan fisik juga ditemukan kaku kuduk, terus nanti penunjangnya baru disarankan absen darah tepi dan LCS gitu ya, Dok? Iya, jadi kalau kita misalnya di tempat tugas kita itu misalnya di daerah yang tidak cukup pemeriksaan penunjang, ya kita yang paling cepat itu bisa memeriksa apus darah tepinya, ya, misalnya di puskesmas. Biasanya di puskesmas itu ada, ya. Jadi bisa diperiksa dengan pemeriksaan tadi, ya, pemeriksaan hapus darah tepi, ya, yang tebal. Biasanya itu yang sering ditemukan itu yang tebal. Atau kalau misalnya kita di kota besar, yang di kota besar itu ada ICT-nya, tes rapid testnya untuk malaria, pakai rapid test saja. Cuman rapid test itu kan kita harus misalnya apakah untuk falciparum, apakah untuk Vivax, itu kan ada sendiri-sendiri. Jadi ya periksa aja itu. Tetapi intinya sebenarnya ketika kita meminta untuk melakukan pemeriksaan itu, selalu saya tekankan yang penting itu bahwa kita itu bisa menganamnesis, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik.
Nah, kalau ciri-ciri keluhan itu ada pada pasien, ciri-ciri pemeriksaan fisiknya kita sangat yakin itu suatu malaria, ya kita bisa mintakan pemeriksaan hapus darah tebi atau rapid test untuk malaria, karena itu yang paling paling cepat gitulah, tergantung yang ada aja, intinya begitu. Ada lagi? Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi, silahkan. Gandhi, kamu tanya enggak, Gan? Belum ada pertanyaan dok. Ya. Buk, kamu tanya enggak, Buk? Karena kelihatannya kamu Buk ya? Saat ini belum ada dok, mungkin ya. Kalau ada nanti bisa. Iyalah, kalau misalnya enggak, oke lah, kita akhiri aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kalian bacalah dari beberapa sumber yang lain ya. Saya tadi memang sengaja untuk memberikan gambaran. Saya berharap kalian jadi mudeng, kira-kira itu apa tokso itu. Kira-kira malaria berat itu apa, atau supaya gambarannya itu bisa terbayang. Nanti yang agak lebih detailnya kalian bacalah di buku ajar atau di Karen atau di buku parasitologi. Ya, sekali lagi mungkin gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf agak melewati waktu sedikit. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Lamben Van.